Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya uang itu? Dan gimana kalau cara kita memandang uang selama ini ternyata keliru? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah ide-ide yang cukup radikal dari buku The Bitcoin Standard. Tapi tenang, ini bukan soal ajakan investasi ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal filosofi dasar yang bisa jadi mengubah cara kita melihat banyak hal. Nah, kita langsung ke intinya. Buku ini tuh di awal-awal justru nggak nyuruh kita beli apa-apa, malah sebaliknya. Investasi pertama, dan yang paling penting kata buku ini adalah memahami. Ini semacam panggilan untuk kita mengambil tanggung jawab pribadi. Sebuah ide yang bakal jadi benang merah dari semua pembahasan kita hari. Tapi kenapa sih pemahaman ini jadi sepenting itu? Kenapa sampai ngomongin tanggung jawab pribadi? Karena menurut buku ini, kita sekarang ini hidup di era yang didominasi oleh sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu uang longgar. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya bisa mengubah segalanya. Kenapa coba? Sesuatu yang gampang dibuat malah jadi berbahaya. Bukannya efisiensi itu bagus? Nah, kalau soal uang, buku ini berargumen logikanya justru kebalik. Kemudahan itu justru bisa jadi awal dari kehancuran. Dan taruhannya, ini bukan main-main loh. Kita nggak lagi ngomongin soal harga-harga yang naik dikit. Argumennya jauh lebih dalam dari itu. Ketika uang jadi lemah, pas dia gampang banget diciptakan, seluruh pilar masyarakat bisa ikut runtuh bersamanya. Jadi, apa sih sebenarnya uang longgar ini? Gampangnya gini, ini adalah uang yang ongkos produksinya murah. Coba deh bayangin, kamu punya printer yang bisa nyetak duit tanpa batas. Kalau kamu punya printer itu, godaan buat nyetak terus-terusan pasti gede banget kan? Nah, disitulah inti masalahnya. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Nyetak lebih banyak uang itu nggak sama dengan menciptakan lebih banyak kekayaan. Itu tuh ibarat kita nambahin air ke dalam kuah soto. Kuahnya emang jadi lebih banyak, tapi rasanya jadi hambar kan? Nilai dari kerja keras kita, tabungan kita, pelan-pelan jadi terkikis sama uang yang bisa diproduksi dengan begitu mudah. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita coba bahas solusinya. Buku ini memperkenalkan lawan dari uang longgar, yaitu konsep yang disebut uang sehat. Jadi, apa lawannya uang longgar? Jawabannya adalah uang sehat. Sehatnya uang itu bukan diukur dari angkanya, tapi dari seberapa sulit uang itu untuk diciptakan. Coba pikirin emas deh. Kamu kan nggak bisa asal cetak emas. Kamu harus nambang, harus proses, dan itu semua butuh kerja keras yang nyata. Justru kesulitan inilah yang ngejaga nilainya. Nah, ini yang menarik. Dampaknya itu sampai ke psikologi kita loh. Kalau kita hidup di dunia uang longgar, uang itu rasanya panas di tangan. Bawaannya pengen cepat-cepat dibelanjain sebelum nilainya turun. Ini yang disebut preferensi waktu tinggi. Tapi, di dunia uang sehat, kita bisa lebih tenang. Kita bisa nabung, bisa berinvestasi buat masa depan, karena kita percaya nilainya bakal tetap ada. Inilah yang namanya preferensi waktu rendah. Lantas, gimana caranya uang sehat ini bisa ditemukan? Menurut buku ini, jawabannya bukan datang dari atas ke bawah, bukan dari pemerintah, tapi justru muncul secara alami, dari pilihan masyarakat itu sendiri. Coba bayangin sebuah pasar di zaman dulu. Orang-orang coba dagang pakai kerang, pakai gandum, atau mungkin pakai ternak. Secara natural, tanpa ada yang nyuruh, mereka lama-lama bakal sadar, mana sih yang paling awet, yang paling gampang dibawa, dan yang nilainya paling stabil. Mereka akan memilih alat tukar yang terbaik. Nah, pilihan dari jutaan orang inilah yang, menurut buku ini, melahirkan uang sehat. Ini adalah sebuah proses penemuan, bukan pemaksaan. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Kompetisi pasar itu emang bisa dibilang kejam, karena bentuk uang yang jelek pasti bakal ditinggalkan. Tapi hasilnya jujur, uang yang akhirnya jadi pemenang adalah yang memang terbukti paling baik, yang dipilih secara sukarela, bukan yang dipaksakan dari atas. Oke, mari kita sandingkan keduanya biar lebih jelas. Di sebelah kiri, kita punya uang longgar. Bayangin aja kayak air yang terus ngalir dari pipa otoritas, membanjiri semua dan mengikis nilai yang udah ada. Uang ini mendorong kita buat mikirin hari ini aja. Nah, di sebelah kanan ada uang sehat. Dia itu lebih mirip pohon yang tumbuh pelan-pelan, akarnya kuat karena didasari kerja keras dan kelangkaan. Uang ini mendorong kita buat merencanakan masa depan. Jadi perbedaannya bukan cuma teknis, tapi ini soal filosofi. Dan semua ini membawa kita kembali ke titik awal. Kembali lagi ke peran kita sebagai individu. Kalau ternyata uang itu sepenting ini, terus apa dong yang bisa kita lakukan? Ya, kita kembali ke sini lagi. Kalau sistem uang ternyata bisa dimanipulasi, pertahanan kita satu-satunya itu bukanlah punya aset tertentu, tapi pengetahuan. Kita nggak bisa begitu aja menyerahkan pemahaman ini ke para ahli atau pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Itulah investasi yang sesungguhnya.
Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan fundamental. Kalau uang itu adalah fondasi dari masyarakat kita, siapa yang seharusnya berhak memegang cetak birunya? Apakah sebuah otoritas terpusat atau pilihan bebas dari jutaan individu? Jawaban Anda atas pertanyaan ini bisa jadi menentukan masa depan kita semua.